Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita terus bisa melanjutkan aktivitas yang mudah-mudahan segala sesuatu yang baik telah direncanakan hari ini maupun hal-hal yang akan kita lakukan ke depan senantiasa terus berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan pertemuan ke-13 saat ini masih menerangkan tentang kias, dan sebagaimana kalian lihat di dalam layar masing-masing itu sebetulnya sudah disampaikan di minggu kemarin mengenai al-qiyasul lughatan atau kias secara bahasa. Nah, bisa kita baca yaitu takdirus syai'i bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma. Definisi kias menurut bahasa atau secara etimologi ialah mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya kias itu artinya adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, dengan catatan karena sifatnya menyamakan, maka otomatis ada aturan yang harus difahami. Nah, lihat nomor 1 di samping kiri ada rukun kias, ada 4. Yang pertama adalah asal, yang kedua cabang, yang ketiga hukum asal, yang keempat illat hukum asal. Nah, mengapa kita melakukan tindakan mengkias atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu? Dasarnya adalah Al-Quran yang kalian bisa lihat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Itu termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Nah, dari ayat tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang belum terjadi di zaman Nabi juga di para sahabat itu hari ini bisa kita menentukan hukum tertentu dengan catatan memenuhi rukun kias sebagaimana yang dibacakan tadi. Nah, kias menurut istilah adalah radul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uha fil hukmi. Sedangkan menurut terminologi atau istilah yaitu mengembalikan hukum cabang ke hukum asal dengan ilat yang terdapat pada keduanya dalam menentukan ketentuan hukum. Seperti kias pada padi, maksudnya seperti kias padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok. Nah, kalau dipahami bahwa kias itu adalah radul far'i, nah far'i di sini apa? Beras atau padi, ilal asli kepada apa? Asalnya adalah gandum. Nah, antara asal yaitu gandum, cabangnya yaitu padi atau beras. Nah, bagaimana hukum asalnya dalam kaitan ini yaitu berhubungan dengan urusan riba. Nah, bagaimana? Yang riba itu kan dalam hukum gandum, sedangkan beras tidak ada. Nah, jangan berpikir kemudian melakukan praktek riba dengan beras itu boleh, tetap hukumnya haram karena dua-duanya ilat hukum asalnya adalah sama-sama yaitu jenis makanan pokok. Nah, gandum di daerah tertentu, di negara tertentu adalah makanan pokok, sedangkan kita adalah beras. Maka karena sama-sama keduanya adalah makanan pokok, maka kalau dihukum gandum haram melakukan riba itu, maka haram pula melakukan riba dengan menggunakan padi atau beras. Nah, itu penjelasan mengenai minggu yang lalu terkait dengan kias. Yang kedua, nah hari ini yang menjadi pokok bahasannya adalah pembagian kias. Nah, kias dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kias illat, yang kedua kias dilalah, kemudian yang ketiga adalah kias sibhi. Baik,
Yang pertama bisa kita baca qiyasu illat atau qiyasul illati wa huwa makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Yaitu jika illatnya itu menjadikannya hukum wajib. Seperti kias haram memukul kepada kedua orang tua karena ilatnya menyakiti keduanya. Nah, di dalam Al-Quran kan hanya ada kalimat fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tua, perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, kalau kita menelusur di ayat Al-Quran, tentu tidak mungkin ada kalimat secara tegas, janganlah kamu memukul orang tua kamu sekalian. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, janganlah kalian membunuh kedua orang tua kalian. Nah, tentu saja tidak akan ada teks seperti itu. Dan tentu saja, kalaupun ada, itu adalah sesuatu yang menyesatkan dan tentu bukan dari Al-Quranul Karim. Nah, kita paham ketika Al-Quran atau hakikatnya Allah menyatakan fala taqul lahuma uf, janganlah engkau mengatakan ah, seperti itu saja sudah tidak boleh. Mengatakan ah di sini maksudnya adalah penolakan dan sifatnya membangkang saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan hal yang lebih dari itu. Misalnya menyakiti mereka dengan cara memukul atau mungkin dengan cara menendang, apatah lagi dengan membunuh kedua orang tua. Nah, ilatnya apa? Ilatnya sama. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya adalah mengatakan ah. Kemudian cabangnya apa? Yaitu memukul, menendang, meludahi, dan seperti contoh tadi adalah misalnya membunuh. Nah, bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya mengatakan ah saja haram, dan ilat keduanya adalah sama-sama menyakiti kepada orang tua. Nah, baik dengan cara yang paling halus maupun dengan cara yang paling ekstrim, tetap saja yang namanya menyakiti orang tua haram, dan balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah neraka jahanam. Kemudian yang selanjutnya adalah qiyas dilalah. Wa qiyasul dilalati wa huwa ma kanatil illatu fihi dalalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Yaitu jika ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikannya hukum wajib. Seperti kias terhadap harta anak-anak kepada harta orang dewasa dalam hal wajib zakat karena sudah termasuk maltam atau harta yang telah sempurna dimilikinya. Dan boleh juga diungkapkan bahwa zakat itu tidak wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak yang belum baligh, seperti ungkapan Imam Abu Hanifah dengan kias terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah baligh dan tidak diwajibkan untuk anak-anak. Nah, maksudnya begini, ada seseorang memiliki anak, nah kemudian si orang tersebut wafat, maka otomatis anak tersebut mendapatkan warisan yang sangat banyak misalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kaitan perusahaan yang dimiliki oleh anak tersebut, hasil warisan orang tuanya yang sudah wafat? Nah, maka kalau melihat kepada kondisi kias dilalah atau secara tinjauan kias dilalah, anak tersebut belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, dikiaskan kepada apa? Nah, menurut Imam Abu Hanifah, dikiaskan kepada ibadah haji. Nah, ibadah haji belum diwajibkan kepada anak kecil atau anak yang belum dewasa, anak yang belum baligh. Maka kalau ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang kelima, itu saja tidak wajib bagi anak kecil atau bagi anak yang belum dewasa, maka demikian pula zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam juga. Nah, itulah kias yang dilakukan oleh ulama, khususnya oleh Imam Abu Hanifah, terkait dengan seorang anak kecil yang belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Nah, untuk yang kedua tersebut mudah-mudahan bisa difahami dengan jelas. Untuk yang ketiga adalah qiyasus syibhi,
Wa qiyasu syibhi wa huwa ilhaqul far'i al-muraddadi bainal aslaini bi aktsarihima syibhan, yaitu menemukan hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya. Seperti kias untuk hamba sahaya ketika ia dilukai, maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya. Jika abid, nah abid itu hamba sahaya, dikiaskan sama dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukainya harus dikisos. Tapi jika ia, maksudnya hamba sahaya itu dikiaskan dengan hewan karena ia adalah milik seseorang, maka wajib bagi yang melukainya untuk membayar sesuai harga abid tersebut. Namun dalam hal ini, mengkias abid dengan harta yang dimiliki seseorang lebih banyak serupanya dibandingkan dengan abid dengan orang merdeka. Karena sesungguhnya abid itu dapat dijual, diwaris, dan diwakafkan, dan bagian anggota tubuhnya ditanggung dengan mengurangnya harga abid tersebut. Nah, kiasus syibhi itu adalah kias menyerupakan atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lebih banyak titik persamaannya. Maksudnya, nah kita lihat saja langsung kepada contoh, yaitu seorang hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu adalah manusia. Tetapi di lain pihak, status kemerdekaan hamba sahaya itu hilang. Bahkan dengan hilangnya status kemanusiaannya tersebut, sampai-sampai hamba sahaya itu boleh dijual, boleh diwakafkan, atau boleh dihadiahkan. Nah, dengan hal tersebut maka ada satu kesimpulan seolah-olah disakiti juga boleh, ya, dipatahkan tulangnya misal, atau dianiaya yang lebih berat pun itu seolah-olah itu boleh, karena seolah-olah lagi bahwa orang tersebut sudah berada dalam kekuasaan tuannya atau pemiliknya. Nah, ini misalnya ada satu kejadian, bagaimana kalau hamba sahaya tersebut kemudian dibunuh? Nah, maka sampai-sampai dalam konteks pemahaman fikih ini, yaitu kita harus melihat dua perspektif. Kalau dia dianggap sebagai manusia merdeka, maka orang yang membunuhnya harus dikisos. Maksudnya adalah ditegakkan hukum bunuh lagi. Tetapi kalau ia dijadikan sebagai hamba sahaya itu bukanlah seperti status manusia, walaupun wujudnya manusia, maka si orang yang membunuh tersebut hanya diwajibkan membayar denda seharga lazimnya hamba sahaya pada saat itu kepada tuannya. Nah, atau misalnya lebih ringan, tidak dengan cara atau tidak sampai kepada dibunuh, tapi dipatahkan tulangnya atau mungkin diputuskan tangannya. Nah, maka dihitung saja kesepakatan antara kedua orang tersebut. Si pemilik hamba sahaya tersebut menghargakan tangan hamba sahayanya itu misalnya 100 juta. Nah, maka orang yang memutuskan atau orang yang mematahkan tangannya sehingga putus diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta tersebut. Nah, itu gambaran mengenai kias yang artinya adalah menyerupakan, baik menyerupakan dalam hal hukum makanan sehingga statusnya haram, atau kepada hal yang bersifat kewajiban, apakah sama kewajibannya seperti anak kecil tadi harus zakat, kemudian menyerupakan hamba sahaya dengan status dirinya sebagai manusia atau sebagai hampir dikatakan seperti binatang, sehingga boleh diperlakukan apa saja, dan orang yang memilikinya atau tuan dari hamba sahaya tersebut boleh menuntutnya dengan sejumlah harta atau uang, tidak dengan cara dilakukan hukum kisos bagaimana hukum Islam yang berjalan. Baiklah, itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan lebih dipahami dan harus ditegaskan pada pelajaran ini. Untuk minggu yang sekarang tidak ada tugas yang harus dicatat dan tidak ada terjemah-terjemah yang harus dihafalkan.